Dikisahkan sebuah tanah Toraja. Terdapat pemuda sebatang kara bernama Polo Badak. Keseharian yang dilakukan olehnya bercocok tanam di ladang miliknya sendiri. Den Sangalo, ia menemukan buah-buahan pada ladangnya dirusak kembali oleh seseorang. Kejadian seperti ini sudah berlangsung selama beberapa minggu lalu. Tetapi berbeda dengan hari ini, kerusakan ladang hari ini sangat membuat Polo Badak kesal. Sial! Kenapa ladangku jadi seperti ini? Siapa yang berani merusak ladangku? Karena kekesalannya, ia pun bertekad menjaga ladang miliknya malam nanti dan mencari tahu siapa dalang pelaku perusak ladang miliknya itu. Bulan purnama bersinar dengan terang. Polo Badak yang menikmati indahnya bulan purnama sambil menahan kantuk yang amat besar. Di selang udara malam yang semakin menusuk tulang, ia kesal karena pencuri tak kunjung datang. Kemana pencuri itu? Apa dia tidak datang hari ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba terdapat 3 bayangan berkelebat di langit bawah cahaya bulan. Ketiga bayangan tampak turun ke tengah kebunnya. Polo Badak yang sedang melihat langsung bersembunyi. Tampak ketiga wanita cantik sedang bersengkrama sembari memetik buah yang ada di ladang. Siapa mereka? Bidadari dari surga atau hantu yang sedang berkeliaran? Buah-buah di ladang ini memang tidak pernah mengecewakan dan aku sangat menyukainya. Aku juga sangat suka buah-buahan di sini. Aku harap ibu dan ayah dapat mencobanya. Polo Badak yang melihat hal itu sangat geram karena buah-buahan yang sudah ia rawat dengan ketulusan hati rupanya dinikmati oleh ketiga gadis yang bahkan tidak ia kenali. Namun, ia tak kuasa untuk menghampiri mereka. Mereka terlihat seperti bukan manusia biasa. Sebaiknya aku menunggu waktu yang aman saja. Asyik bercengkrama, salah satu dari bidadari itu tak menyadari bahwa selendangnya terjatuh. Melihatnya, Polo Badak pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengambil selendang milik bidadari bungsu dan menyembunyikannya. Adik-adikku, kita harus segera kembali ke kayangan, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Ketika mereka hendak terbang menuju langit, tiba-tiba, Selendangku? Mana selendangku? mereka mencarinya kemana-mana. Tetapi hingga langit di ufuk timur mulai terang, mereka tak berhasil menemukannya. Putri bungsu menangis terisak-isak. Maafkan kami, adik. Kau sudah tidak bisa terbang lagi ke langit. Karena tanpa selendangmu kami harus meninggalkanmu di sini. Dengan berat hati, kedua bidadari itu meninggalkan adik bungsunya sendirian. Sang bungsu duduk dan menangis di tanah yang lembab. Tak lama, Polo Badak yang sudah memandangnya dari jauh menghampirinya. Melihat hal tersebut, bungsu panik. Hei, siapa kau? Aku yang seharusnya bertanya padamu, apa yang kau lakukan di kebunku? Aku hanya bermain. Kau berbohong, aku telah melihatnya. Kau yang datang merusak dan mencuri hasil kebunku sehingga aku gagal panen. Baiklah, aku minta maaf. Sungguh, aku hanya mencoba buah-buahan ini. Aku tak tahu bahwa aku telah merusak kebunmu. Tolong, maafkan aku. Baiklah, aku maafkan kau. Tetapi dengan syarat kau harus menjadi pekerja di kebunku. Tidak, aku adalah seorang bidadari. Aku tidak pernah seperti itu. Bidadari? Aku tak percaya. Bagaimana kamu membuktikannya? Bisa aku buktikan?
Tetapi selendang itu hilang entah kemana. Maksudmu selendang ini? Ya, itu punyaku. Kembalikan. Jika aku mengembalikan selendang ini sekarang, kau pasti akan kembali ke tempat asalmu. Kau harus memenuhi hukumanmu sebagai pekerja di ladangku, atau kau menikah denganku lalu ku kembalikan selendang ini. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Tetapi kau harus menepati janjimu. Kau tidak boleh berkata kasar terhadapku atau keturunanku. Baiklah, jika itu maumu. Tak berselang lama, keduanya pun menikah. Pernikahan itu disambut baik oleh para warga. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Bungsu meminta izin pada suaminya untuk kembali ke kayangan. Suamiku, apakah aku boleh kembali ke kayangan? Aku rindu dengan keluargaku. Kembalilah dengan selamat, istriku. Dengan berat hati, Polo Badang pun mengizinkan istrinya untuk pergi. Tetapi, ketika ia hendak terbang kembali, selendangnya tak berfungsi dengan baik. Hah? Bagaimana ini? Selendangku tidak dapat digunakan. Entah dari mana asalnya, muncullah sesosok raja dan ratu dari kayangan. Merekalah orang tua Bungsu. Melihat hal tersebut, bidadari itu pun memberi hormat. Hormatku untuk ayahanda dan ibunda. Aku telah mendengar apa yang menjadi kesulitanmu, putriku. Kelalaianmu telah membuatku kecewa. Apa yang dikatakan ayahanda itu benar, wahai anakku. Pernikahanmu dengan seorang manusia menurunkan hukuman kepadamu. Selama kau masih terkait pada pernikahanmu, kau tak dapat kembali ke kayangan, wahai anakku. Pergilah kamu bersama suamimu. Selamat tinggal, putriku. Setelah keduanya pergi meninggalkan mereka, Bungsu menangis meratapi nasibnya sebagai seorang manusia. Waktu terus berjalan. Ia mulai membiasakan dirinya hidup sebagai seorang manusia. Ia mulai mencintai Polo Padang sebagai suaminya, dan mereka dikaruniai seorang anak bernama Pairunan. Mereka hidup sebagai keluarga yang harmonis. Hingga pada suatu hari, Pairunan sedang bermain gasing kesayangannya di halaman rumah. Ibunya yang memasak di dapur tiba-tiba memanggilnya. Pairunan, kemarilah nak. Mendengar itu, sontak ia terkejut. Tak sengaja melempar gasing mainannya dan melukai ayahnya. Dasar kau anak bodoh. Pairunan yang ketakutan menangis dan menghampiri ibunya. Polo Padang, kau telah melanggar janjimu. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak peduli. Aku akan membawa anak-anak kita kembali ke negeri asalku. Tidak! Bersama anaknya, bidadari itu kembali ke kayangan dan meninggalkan Polo Padang sendirian. Polo Padang yang menyesali perbuatannya, ia pun menangis dan meratapi kesalahannya. Kepergian sang istri dan anaknya membuat Polo Padang kesepian. Ia menyesali apa yang telah dilakukannya. Dengan tekad yang kuat, ia pun pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari keberadaan sang istri bersama gasing kesayangan milik anaknya. Di tengah kebingungan, sesosok wanita tua menghampirinya. Doang alu motae kokomande kadona dika kande eto mangura. Maafkan aku, Nek. Aku hanya bisa memberimu ini. Kures sumanga. Sebagai balasan untuk kebaikanmu, pergilah ke bukit terpencil itu dan bertapalah. Mohonlah petunjuk dan ampunanmu pada Tuhan. Mudah-mudahan Ia menjawab kegundahanmu.
dan sebagai perbekalanmu, ku beri kau tanah liat ini. Mendengar hal tersebut, Polo Padang tak kuasa. Ia memberikan perbekalan yang ia bawa. Ia bertapa dalam bukit terpencil, berharap Tuhan mengabulkan permintaannya. Sangat terkejut, ia membuka matanya lebar-lebar dan tak mengenali sekitarnya. Wow, apakah ini yang disebut kayangan? Di samping itu, terlihat sekumpulan dayang-dayang sedang mempersiapkan air dalam sebuah wadah yang besar. Seketika, ia pun bertanya pada salah satunya. Permisi, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang menyiapkan air untuk mandi Pangeran Pairunan. Mendengar jawaban dayang tersebut, Polo Padang terkejut dan memiliki ide. Wahai Dayang, bolehkah aku meminta sedikit air untuk minum? Silahkan. Ketika meminta air dalam wadah itu, Polo Padang sengaja menaruh gasing milik anaknya, Pairunan, yang tertinggal di daratan lalu pergi. Di lain tempat, ketiga bidadari tampak sedang bercengkrama. Pairunan yang menyadari kolam mandinya terdapat mainan kesayangannya, ia pun terkejut. Dengan senang hati, ia memberitahukan ibunya. Indo, lihat ini, kangsing kesayanganku. Ketiga bidadari itu sontak terkejut. Merasa ada yang janggal, mereka meminta pengawal untuk mencari penyusup yang datang. Pengawal, bagaimana bisa ada penyusup yang masuk? Maafkan hamba, Tuan Putri. Kau pasti lalai. Aku akan mengadukannya pada raja. Mohon, jangan laporkan pada Baginda Raja, hamba bisa dihukum. Cukup, tak perlu bertengkar. Pengawal, sekarang cari penyusup itu dan bawa ke hadapan kami. Tak lama kemudian, Polo Padang dibawa ke hadapan istrinya. Hormat saya, Tuan Putri. Inilah penyusup yang telah saya temukan. Polo Padang, mengapa engkau di sini? Aku telah melampaui perjuangan dari kampung halamanku ke tempat ini untuk menjemput istri dan anakku. Maafkan kesalahanku. Ada apa ini? Apa yang telah kau lakukan, putriku? Ayahanda, ibunda, maafkanlah suamiku. Ia datang dari negeri yang jauh untuk aku dan anakku. Baiklah, akan kuberi kau kesempatan untuk menunjukkan kegigihanmu. Ada dua hal yang harus kamu lewati sebelum kamu menjemput anak dan istrimu kembali. Apapun akan saya lakukan dengan baik, Paduka. Bagus. Yang pertama, isilah kendi ini dengan air hingga penuh. Ratu berkata sembari menunjukkan kendi yang berlubang. Melihat hal tersebut, Polo Padang bimbang bagaimana cara agar air dapat terisi penuh meski kendi miliknya berlubang. Teringat pada bekal perjalanannya, tanah liat yang diberi oleh nenek tua. Ia gunakan untuk menutupi lubang pada kendi itu, sehingga air dapat terisi penuh. Selamat, kau memang cerdas, Polo Padang. Tetapi, untuk membawa anak dan istrimu pulang, kau akan melewati ujian kedua. Ujian yang kedua, Polo Padang diminta untuk menarik tangan istrinya yang berdiri bersama kedua wanita yang serupa dengan dirinya. Kegundahan kembali menyelimuti hati Polo Padang. Ia khawatir akan salah dalam memilih. Tetapi dengan kepercayaan yang ia miliki, Polo Padang berhasil menarik tangan putri bungsu dan ia pun bersujud syukur kepada Tuhan. Polo Padang, kami telah melihat perjuangan hatimu dalam mencintai anak dan cucuku. Aku menerimamu menjadi menantuku. Hiduplah kalian menjadi keluarga yang bahagia sebagai teman nurun. Jagalah anak dan istrimu dengan baik.
Kami percayakan kepadamu, Polo Padang. Dan pada akhirnya, keluarga Tomanurun hidup bahagia. Dan hal tersebut menjadi cikal bakal kerajaan pertama di Sulawesi Selatan. Kemarin deh